Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Keswanto, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyah Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat salah satu tugas ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mata pelajaran fikih kelas 3, materi sholat bagi orang sakit. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dan saya mohon untuk memberikan kritik dan saran agar proses pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ulangi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali mata pelajaran fikih, yaitu bab yang ketiga, menerangkan sholat bagi orang yang sedang sakit. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti dalam pembelajaran dapat berjalan lancar dan dapat ridha Allah dan dapat keberkahan. Ya. Semua tangannya diangkat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Kes akan mengecek kehadirannya, mengecek absen. Ahmad Alamsah, Agil Fadila, Agna Maulida Hasna, Alicia Zahra, Bilqis Safana Zuluma, Cika Sufi Wulandari, Duratus Saharohma, Eka Nur Hasanah, Fatimatus Sahra, Bina Lafifatul Hidayati,
Idam Fatoni, Muhammad Lutfi Hakim Akmirat, Miftahul Hakim, Muhammad Wahid Tajaruddin, Muhammad Raka Maulana, Muhammad Ramadhani, Bildan Albani, Idam Nasril Idam Wicaksana, Nazila Rahmatul Maghfirah, Rafael Nur Ibnu Sabin, Rizky Indra. Yo, di sini siapa yang pernah sakit? Ngacung ya. Sholat enggak? Sholatnya bagaimana? Sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dikerja. Bagaimanapun keadaannya, sholat tetap harus dikerjakan. Ya, bagaimana toh manfaatnya? Kalian mempelajari pelajaran ini, bab yang ketiga ini, sholat bagi orang sakit. Ya, nanti kalian bisa memahami ketentuan bagaimana cara mengerjakannya, dan kamu dapat menjelaskan, memahami bagaimana cara sholatnya. Dan yang terakhir, kamu bisa mempraktekkannya dengan baik dan benar. Tujuan dari pembelajaran bab kali ini, sholat bagi orang yang sakit, adalah satu, nanti kalian dapat menjelaskan ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Nanti kamu bisa menjelaskan. Yang kedua, tujuannya kalian bisa menjelaskan tata caranya. Bagaimana toh ketika kita sakit, bagaimana sholatnya. Yang terakhir, nanti tujuannya kalian dapat mempraktekkan sholat ketika sakit, yaitu dengan duduk, berbaring, terlentang, bagi orang yang sakit dengan percaya diri dan benar. Itu apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Sholat apa? Sholat bagi orang yang sakit. Ya, ketika nanti sakit, bagaimana toh cara sholatnya? Ketentuannya bagaimana? Cara sholatnya bagaimana? KI-nya atau kompetensi inti dari pembelajaran ini yaitu satu, kalian nanti dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan perilaku jujur. Satu, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Kompetensi yang ketiga yaitu kamu dapat memahami ketentuan faktual dengan cara mendengar nanti, ya, melihat, membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kalian dan makhluk lainnya. Yang keempat yaitu nanti kompetensi ini adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas. Kompetensi dasarnya adalah satu, menghayati hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Yang kedua, membiasakan perilaku istiqomah dalam ibadah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kamu dapat menganalisis bagaimana tata cara bagi orang yang sakit. Terus pembelajaran ini KKM-nya kelulusannya yaitu 75. Nah, nanti pembelajaran kali ini, ya, nanti tak bagi dua kelompok, ya. Kelompok yang putra atau sebelah kanan, nanti di sini kelompok yang putri sebelah kiri. Langkah-langkahnya nanti kalian yang pertama, Pak Kes akan menjelaskan materi sholat bagi orang sakit melalui PowerPoint. Kamu melihat dan Pak Kes menjelaskan, kalian memahami atau dipahami nanti memahami dengan penjelasan Pak Kes. Yang kedua,
nanti pakai metode make ke match. Apa itu make ke match? Mencocokkan kartu. Nanti tak bagi dua kelompok. Yang kelompok satu membawa kartu soal. Yang kedua, kelompok dua yaitu membawa kartu jawaban. Setelah kalian memahami dari materi sholat bagi orang sakit, nanti coba kamu bisa enggak itu mencari pasangan kalian. Jawabannya dan soalnya apakah sesuai. Yang sesuai nanti mendapat aplaus atau berarti kamu dinyatakan paham dalam pembelajaran kali ini. Sudah siap ya? Semua tangan di meja. Perhatikan nanti ketika Pak Kes tampilkan PowerPoint sambil menjelaskan kalian mendengarkan dan memahaminya nanti ya. Ya. Ya anak-anak sekalian, materi kali ini adalah sholat bagi orang yang sakit. Sholat merupakan kewajiban bagi orang muslim semuanya, ya. Semua wajib menjalankan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bagi orang yang sakit, ya, tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatnya diperbolehkan dengan duduk. Apabila duduk juga tidak mampu, maka sholatnya diperbolehkan dengan berbaring. Kok masih tidak bisa, maka dalam mengerjakan sholatnya yaitu dengan terlentang. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang artinya adalah sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu sambil baring, yaitu tidak mampu duduk, yaitu berbaring. Kalau kalian tidak bisa berbaring, maka dengan terlentang. Bagian pertama, bagi orang yang tidak mampu berdiri dalam sholatnya atau dalam menjalankan sholat fardu, yaitu yang pertama, apa itu? Sholat dengan duduk. Ketika kalian tidak dapat berdiri, tidak mampu, tidak kuat dalam sholatnya, maka yang pertama yaitu boleh dengan cara duduk. Yang pertama, posisi duduknya, ya. Ketika kalian tidak pakai kursi, maka boleh bersila atau duduk iftirosh. Dan kalau tidak mampu, maka semampunya dan menghadap kiblat posisinya. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam bacaannya apa? Bacaannya dalam sholat duduk itu sama semuanya. Ya, dari doa kita sampai salam itu sama. Hanya gerakannya, cara sholatnya yang berbeda. Yang ketiga, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar atau setelah niat langsung takbiratul ihram dulu, ya. Niat sholat, apa yang mau dikerjakan sholatnya, langsung Allahu Akbar, terus membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek dalam Al-Quran. Yang keempat, ruku. Nah, rukunya bagaimana Pak ketika duduk Pak? Dengan membungkukkan badan agar lebih pendek, ya. Jika pakai duduk seperti ini, ya. Duduk seperti ini, lihat sini, ya. Badannya membuka sedikit mendahului. Allahu Akbar. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah dengan posisi duduk. Terus setelah i'tidal sujud Allahu Akbar, agak lebih rendah sedikit, membungkukkan. Jika mampu sujud seperti biasa. Kalau kamu tidak pakai kursi, kamu duduk di lantai atau di mana itu tidak ada kursinya, kalau mampu sujud seperti biasa, nah, seperti gambar ini, kamu boleh. Kalau tidak mampu, hanya lebih rendah daripada rukuk. Nah, seperti ini. Terus duduk di antara dua sujud, yaitu seperti hanya
soal sholat biasa. Allah nomor 9, kembali ke posisi seperti nomor 3 untuk rakaat berikutnya dan sampai ke nomor 8 yang tadi. Dan setelah itu berdiri, ditegakkan duduknya, membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir. Setelah itu membaca tasyahud awal dan yang adalah salam. Yang kedua, ketika kamu tidak mampu sholat dengan duduk, bagaimana Pak? Sholatnya yaitu dengan berbaring. Ya, berbaring. Bagaimana cara berbaringnya? Yaitu tidur miring menghadap ke kanan. Yang kedua, juga sama. Setelah niat menjalankan sholat yang apa yang mau dikerjakan, langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sama seperti gambar, bacaannya juga sama. Baca doa kita, surat Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Setelah itu yang keempat, gerakan sholat. Bagaimana Pak gerakan sholat kalau tidur? Lah rukuk sujudnya bagaimana Pak? Turu sambil miring enggak? Gitu. Rukuk, iktidal, sujud, berbaring di antara dua sujud, tasahud dan salam cukup menggunakan isyarat. Isyarat anggukan kepala atau kedipan mata. Kalau masih tidak mampu, boleh dengan hati. Dan setelah itu yang bagian ketiga, ketika kalian sholat fardu tidak mampu berdiri, duduk. Yang kedua apa tadi? Berbaring. Yang ketiga yaitu dengan telentang. Bagaimana yang pertama? Posisi badan. Posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Ya. Contoh. Ya. Contohnya kalian sini. Coba sini Mas. Ini ya. Saya kasih contoh sini. Ya, sini. Ini. Enggak sholat ini ya. Tidak apa ya. Nah, sini oh. Contoh ini ya. Ini sholat telentang. Ini badannya begini, di sini dikasih bantal. Contoh bantalnya di sini ya, diberi agak tinggi sedikit. Agak tinggi sedikit. Ya, kurang tinggi. Apa ini? Letas ya. Agak tinggi sedikit ya. Biar paham. Nah, begini, kakinya ini menghadap kiblat, ini telapak kakinya. Nah, mukanya biar menghadap kiblatnya agak tinggi. Sudah cukup ya, paham? Itu tadi ya. Oh, enggak, ini. Setelah ini, setelah ditata tidurnya kalian, kita suruh kasih bantal seperti ini, udah kamu balik dulu sebentar, ya. Makasih. Ya. Bagus. Perlu tangan dulu ya. Nah itu ya. Nah, setelah itu, setelah tidur telentang tadi menghadap kiblat, kakinya kalian berniat mau menjalankan sholat apa yang mau dikerjakan. Setelah itu takbiratul ihram seperti gambar. Allahu Akbar. Nah, gerakan sholatnya bagaimana Pak? Gerakan sholatnya seperti rukuk, iktidal, sujud, berbaring di antara dua sujud, tasahud sampai salam dilakukan dengan bahasa isyarat, ya, dengan isyarat seperti tadi, ya, tidur tadi, menganggukkan kepala, kalau tidak bisa menganggukkan kepala ya dengan kedipan mata. Terus, ya, jika tidak mampu melafadzkan bacaan sholat seperti biasa, bacaan sholatnya boleh dibaca dengan hati saja. Hikmah dari mengerjakan sholat dalam kondisi sakit yaitu satu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Baca yuk. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Dibaca berbareng. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga dibaca berbareng. Apa itu hikmahnya? Mengajari kemurahan dan keadilan Allah. Yang keempat, hati menjadi lebih tenang dan yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah karena tetap menjalankan kewajiban
dalam keadaan dan kondisi apapun. Yang terakhir, dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode apa? Apa itu match? Mencocokkan kartu. Yang satu soal kartu yang kedua kartu jawaban. Nanti pakai bagi dua kelompok. Yang sebelah kanan nanti mengambil kartu soal, yang kedua mengambil kartu jawaban. Sudah siap? Siap? Semangat dulu. Semangat. Dalam kehidupan ketiga nanti kamu mengambil yang putri, kelompok yang putri mengambil kartu yang warna yang siapa ini? Jawaban. Berarti kalian mencari pasangannya yaitu mencari soal. Paham ya putri? Semangat. Siap. Tepuk tangan dulu. Yang putra warna apa ini kartunya? Hijau. Bersih soal. Nanti kalian mencari pasangannya atau jawabannya dicari. Semangat ya putra. Siap. Putra yang keras siap. Nanti hitungan ketiga langsung nyanyi. Langsung kalian cari, tak kasih waktu 5 menit untuk mencari pasangannya. 1. Kita dulu kurang dulu semuanya bergerak. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Tepuk tangan dulu. Nanti setelah ini, sama perhatikan dulu, sama dia. Setelah ini nanti kalian baca dengan jawabannya, betul atau salah. Yang betul nanti kita kasih upload. Ada di sini ya, nanti langsung ditempelkan di sini. Pakai suratnya nanti pakai ya, siapkan. Paham? Yuk dibaca dulu penjelasan ini. Yang keras, nanti kasih ya, dikasih upload ya. Kalau betul, ya, dibaca dulu. Saya suruh. Betul atau salah diamati kalau dia bisa? Betul atau salah? Kalau dulu gini yuk. Oke.
Maju masih toh. Ya, sudah dulu. Duduk. Duduk dulu ya. Yuk, baca. Ya, sholat dengan duduk adalah sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Betul betul ini. Terus ke selanjutnya, oke. Hukumnya apa? Praktek pembelajaran dengan ya. Kita coba dulu ya. Yang pertama kita cocokkan saja betul ya. Ini sholat bagi orang yang sakit tidak mau mengerjakan, tidak menggerakkan tubuhnya, maka sholat cukup dengan di dalam hati. Yang kedua, ibadah yang tak boleh dikerjakan walaupun sakit adalah sholat. Rukuk dalam sholat dengan duduk dalam posisi badan agak membungkuk. Sholat dengan duduk adalah dengan bagi orang yang tidak dapat berdiri. Hukum sholat bagi orang sakit adalah wajib, tetap wajib. Jika tidak mampu sholat berbaring, boleh mengerjakan sholat dengan terlentang. Arti dari rukuk adalah keringanan. Ketika sholat dengan cara berdiri badan miring ke kanan atau tidak, yang terakhir berdiri. Sholat dapat dilakukan dengan apabila tidak mau berdiri, sholat dapat dilakukan dengan cara duduk. Alhamdulillah betul semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Setelah ini kalian tak kasih waktu 5 menit. Buku tulisnya keluarkan. Membuat kesimpulan ditulis hal-hal yang kamu pahami, disebutkan sedikit sejauh mana pemahamanmu dalam materi sholat bagi orang yang sakit. Ya, nah tulis ini sebisanya. Nanti jangan satu orang dengan dua. Yo. Oke. Perwakilan ya, nanti akan saya kesimpulan. Selesai? Yo, perwakilan. Pas ya. Hanya tiga aja. Yang sudah 3 siapa? Ya, perwakilan. Kelompok yang kanan 1, yang ini 1. Yuk, silakan. Dari ya maju. Ini yang keras ya. Nanti yuk coba. Sudah dibaca. Kita nanti doleni di bawah. Baca semaya, baca. Dah. Yuk sini.
Ya, ayo, tepuk tangan semuanya. Ya. Alhamdulillah, pelajaran ini sudah selesai. Ya. Kalian sudah dapat memahami. Nah, sebagian besar kalian sudah memahami bagaimana ketentuan sholat keadaan sakit. Kalian sudah bisa menganalisis bagaimana cara mengerjakan sholat orang yang sedang sakit. Dan yang terakhir nanti kalian bisa mempraktekkan seperti gambar-gambar yang kita tampilkan di PowerPoint. Nah, untuk tugas di rumah nanti kalian membuat tadi sama seperti kesimpulannya. Bagaimana ketika Pak sakit tidak bisa apa-apa Pak, bagaimana sholatnya? Ya, tugasnya seperti itu. Nanti kalian harus bisa memahami sholatnya bagaimana ketika dengan sakit parah atau sakit biasa, ketika tidak mampu berdiri, dan sakit yang masih mampu berdiri, bagaimana cara sholatnya. Materi. Yuk, bolpennya siapkan semua ya. Setelah kalian mendengarkan materi dari Pak Kis dan mempraktekkan pembelajaran tadi dengan Mac ke Match, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan yuk, bisa nggak sedikit? Yuk, dikerjakan waktunya. Yuk, kasih nama. Nama tulis. Yuk, itu isinya dikerjakan sedikit. Hanya 5 soal kok. Dibaca. Yuk. Yuk, dikerjakan. Libat mana? Ya, dikasih nama. Udah satu. Udah satu ya. Kamu enggak satu. Yuk dikerjakan LKPD-nya. Selesai, yuk dikumpulkan. Sebelum pulang, semua tadi kerja dulu, kemas-kemas semua yang rajin. Ya, sebelum pulang, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini dapat berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akis minta berdoa dipimpin salah satu teman kita. Yo, Mufti Hakim Al-Mintor sini. Ya semua tadi di meja, nanti dipimpin oleh. Oke, ya, semua jangan khusyuk doanya ya. Semoga nanti kita pulangnya diberi keselamatan, kelancaran, dan yang penting mendapat ilmu yang baru.